Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Zandra dengan NPM 23145053. Di sini saya akan membacakan teks opini yang saya dapat dari koran Lampung Pos serta kata serapan yang ada di dalam opini tersebut. Pada paragraf pertama, pemilihan umum merupakan tolak ukur sejauh mana negara menjamin pelaksanaan konstitusionalisme diterapkan secara tepat dan bijaksana. Pada praktiknya, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan aturan hukum yang tidak terpisah satu sama lain. Pada paragraf 1 tersebut terdapat kata serapan yaitu konstitusionalisme dari bahasa Belanda, yaitu konstitusionalisme. Yang kedua ada praktik dari bahasa Inggris yaitu practice. Yang ketiga ada demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Pada paragraf kedua, hal ini merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemilu yang rutin dan periodik menjadi salah satu indikator bahwasanya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu merupakan wujud demokrasi perwakilan yang dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu berorientasi pada beberapa hal, seperti memungkinkan terjadi pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, serta melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Mengacu pada hal tersebut, maka pelaksanaan pemilu siogianya menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang lebih akrab dengan istilah luber jurdil. Namun demikian, prinsip mulia tersebut perlu dipertanyakan kembali keabsahannya. Hal ini tentunya sangat beralasan pasca insiden puluhan ribu surat pemilu 2024 dikirim ke Taiwan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kelalaian Komisi Pemilihan Umum atau KPU tersebut sangat disayangkan mengingat kredibilitas KPU yang menjadi taruhannya. Ketidakprofesionalan KPU tentunya perlu menjadi perhatian bagi semua pihak untuk terus mengawal pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan secara adil dan jujur. Pada paragraf yang kedua, terdapat kata serapan. Yang pertama ada periodik, itu dari bahasa Belanda periodiek. Yang kedua ada orientasi dari bahasa Belanda orientati. Yang ketiga ada pasca dari bahasa Latin itu pasca. Yang terakhir ada insiden dari bahasa Inggris incident. Pada paragraf ketiga, KPU sebagai lembaga independen wajib mengevaluasi seluruh panitia pemilihan umum luar negeri atau PPLN, terutama PPLN Taiwan yang telah dipilih. Apabila evaluasi tersebut tidak segera dilakukan, berimplikasi terhadap kepercayaan publik yang menurun terhadap KPU. Pemilu secara langsung di Indonesia sudah berjalan 6 kali, sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999 sampai dengan terakhir pada 2019. Namun dengan penyelenggara pemilu yang sudah cukup banyak tersebut, bagaimana mungkin KPU masih kecolongan dengan peristiwa surat suara yang telah tercoblos di Taiwan? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab pihak KPU dengan memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Apabila dikaji lebih lanjut, isi dari surat suara yang telah tercoblos di Taiwan mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta pelampauan. Pada paragraf 3 terdapat kata serapan. Yang pertama ada independen dari bahasa Inggris yaitu independent. Yang kedua ada evaluasi dari bahasa Inggris juga, itu evaluation. Yang ketiga ada publik dari bahasa Inggris yaitu public. Yang keempat ada intervensi dari bahasa Inggris yaitu intervention. Pada paragraf keempat, bertentangan dengan orientasi pelaksanaan pemilu yang transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak hanya itu, tindakan KPU yang menetapkan partai tidak memenuhi syarat atau TMS
menjadi memenuhi syarat atau MS dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu merupakan tindakan maladministrasi hukum. Maladministrasi hukum artinya perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tindakan maladministrasi hukum dilakukan dengan imbauan, instruksi, bahkan ancaman terhadap KPU kabupaten atau kota dan KPU provinsi. Mereka yang menolak perintah KPU atau melaksanakan tugas berdasarkan regulasi dituduh tidak loyal. Selain itu, tindakan KPU yang tidak mengubah peraturan KPU tentang alokasi kursi dan pembentukan dapil DPR sesuai dengan amar putusan MK sejatinya bertentangan dengan pasal 185 dan pasal 187 ayat 3 Undang-Undang, bahkan menunjukkan inkonsistensi KPU yang justru mengubah alokasi kursi dan pembentukan dapil DPRD provinsi. KPU juga menunjukkan ketidakprofesionalannya karena lebih mendengarkan kemauan anggota Komisi 2 DPR daripada menjalankan perintah undang-undang. Berbagai permasalahan tersebut mengindikasikan bahwasanya KPU mengingkari prinsip keadilan, bahwa keadilan keterwakilan maupun keadilan wilayah. Pada paragraf keempat terdapat kata serapan, yaitu yang pertama ada transparan, dari bahasa Belanda itu transparan. Yang kedua ada profesional, dari bahasa Inggris itu profesional. Yang ketiga ada maladministrasi, dari bahasa Inggris juga itu maladministration. Yang keempat ada instruksi, dari bahasa Belanda instrukti. Selanjutnya ada regulasi, dari bahasa Inggris yaitu regulation. Dan terakhir ada inkonsistensi, dari bahasa Belanda inconsistency. Pada paragraf kelima atau teks yang terakhir, kolaborasi adalah kunci penyelesaian problematika penyelenggaraan pemilu 2024, membutuhkan sinergisitas berbagai pihak. Dalam hal ini melalui penerapan konsep pentahelix. Pentahelix merupakan kolaborasi antara pihak akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat umum, dan media massa yang saling melengkapi dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Dengan adanya kerjasama yang padu tersebut, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara adil dan jujur yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang dikehendaki masyarakat. Kolaborasi pentahelix menitikberatkan pada suatu inovasi hasil interaksi yang melibatkan berbagai jenis aktor. Dengan adanya kerjasama yang padu antar kelima aktor utama tersebut, penyelenggara pemilu yang jujur dan adil menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan untuk diaplikasikan. Dengan kata lain, diharapkan tata kelola penyelenggaraan pemilu dielaborasi dengan manajemen yang baik dan pengorganisasian secara holistik yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kesiapan KPU, baik dalam lingkup sumber daya manusia, ekonomi, serta teknologi yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan pemaparan penulis, dapat disimpulkan penyelenggaraan pemilu 2024 harus dilandaskan dengan kebijakan yang visioner dan didukung birokrasi pemerintahan yang profesional. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, diharapkan esensi dari transformasi penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi retorika semata, tetapi juga membawa semangat perubahan dan komitmen mewujudkan pemilu yang adil, transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta memutuskan rantai kesenjangan antara satu daerah dan daerah lainnya melalui penciptaan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan menunjang tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pada teks yang terakhir atau yang kelima, terdapat kata serapan. Yang pertama kolaborasi, itu collaboration dari bahasa Inggris, akademisi dari bahasa Belanda academist. Yang ketiga ada bisnis, dari bahasa Inggris itu business. Yang keempat ada industri, dari bahasa Belanda itu industri. Yang kelima ada inovasi, dari bahasa Inggris innovation.
Selanjutnya ada aktor, dari bahasa Inggris itu actor. Yang terakhir ada manajemen, dari bahasa Inggris itu manajemen.